Oke, kita akan membahas mengenai materi konsep mol. Nah, sebelum konsep mol, ini ada beberapa sedikit penjelasan mengenai jumlah-jumlah benda. Misalnya kayak sendok ini satu lusin itu adalah 12 buah. Kemudian ada cangkir satu lusin juga ada 12 buah. Lalu untuk jumlah juga ada namanya satu kodi, itu isinya adalah 20 buah. Kemudian untuk kertas misalnya di sini ada satu rim, berarti itu jumlahnya adalah 500 lembar. Nah, selain benda padat di sini juga ada benda cair, misalnya ada sirup 1 liter, kemudian minyak 2 liter. Kemudian untuk massa benda ada kilogram, misalnya kayak ada 5 kg beras, kemudian 1 kg gula pasir. Nah, itu kan untuk benda yang bisa kita lihat. Pertanyaannya, bagaimana dengan atom, ion, dan molekul yang ukurannya sangat kecil? Apakah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel suatu zat? Nah, jadi kalau untuk materi ini, atom, ion, dan molekul itu bukan satuannya kilogram atau liter atau tadi ya kayak lusin. Jadi yang kita gunakan adalah satuannya mol. Nah, sebelum ke sana, Ibu kasih sedikit logika. Nah, misalnya kalian lihat di sini ada dua gambar, yaitu kelereng dan telur. Nah, yang soal pertama, apakah jumlah satu lusin kelereng itu sama dengan jumlah satu lusin telur? Pertanyaan kedua, apakah massa satu lusin kelereng sama dengan massa satu lusin telur ayam? Oke, nanti bisa kalian jawab di komentar. Untuk mengetahui tentang mol, kita babnya itu adalah namanya stoikiometri atau perhitungan kimia. Nah, stoikiometri ini yang kita pelajari adalah konsep mol, yaitu bagaimana cara menghitung mol dengan mengetahui massanya, mengetahui volumenya, dan jumlah partikelnya. Tapi untuk kali ini cukup kita pelajari massa dan jumlah partikel. Nah, pengertian molnya, mol adalah satuan kimia yang dipergunakan untuk mendefinisikan jumlah zat. Nah, sampai situ saja sudah benar ya. Jadi, mol satuan kimia dapat dipergunakan untuk mendefinisikan jumlah zat, di mana sebagai pembandingnya kita gunakan adalah atom karbon. Atom karbon itu nilainya 12 gram atau 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di tabel periodik yang pernah Ibu suruh kalian beli. Nah, di sini untuk rumusnya dari mol ke massa itu dikali dengan AR atau MR. Ini bisa kalian lihat di tabel. Ya, jadi nyari mol ke massa itu dikali sama AR atau MR. Kalau dari massa mencari mol dibalik, jadi dibagi AR atau MR-nya. Kemudian untuk jumlah partikel itu hampir mirip. Dari mol ke jumlah partikel itu dikali dengan N. N itu adalah bilangan Avogadro dengan jumlahnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi misalnya molnya 1, disuruh nyari berapa jumlah partikelnya, berarti 1 dikali N. N-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya ya sama, 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dari jumlah partikel nyari mol, dibalik juga ya, berarti dibagi sama Na, berarti dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, cukup sekian untuk materinya. Untuk contoh soalnya nanti Ibu akan jelaskan di video yang lain. Terima kasih.